Selamat datang di Potesis Podcast teman seminari. Ada rame dikit. Aduh. Akhirnya ya setelah sekian lama ada lagi Potesis. Iya, kita duduk di ruangan ini lagi. Pasti semua kangen, Enggak sih. Enggak kangen. Oke, sekarang pada Potesis kali ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial. Siapa aja itu? Oh, Biarkan mereka kenal sendiri seperti biasa. Silakan. Silakan mungkin Dari siapa nih? Dari Frater. Oh, halo teman-teman Potesis dimanapun berada. Perkenalkan, saya Frater Efraim. Saya calon imam untuk Keuskupan Bandung. Sekarang menjalani tahun orientasi pastoral di sini di WB Wacana Bakti untuk mendampingi teman-teman kelas 3 dan KPA, kelas 12 dan KPA. Tinggal di unit 3. Gitu. Dari Bandung ya? Dari Bandung. Jauh-jauh nih. Iya. diimport langsung. Betul. Dia langsung ditembak ke sini kan. Karena saya adalah calon imam Keuskupan Bandung, maka sudah jelas asal paroki saya dari Cijantung, Jakarta. Bentar. Asal dari Bandung. Iya. Tapi paroki Cijantung. Cici sih bener Cici. Iya, ada C-nya kan orang-orang yang Kalau tanah Bandung kan Sunda itu. Cimahi. Bener Ciberem. Cijantung. Oh, itu ya. Cocok ya? Bagus. Masuk banget. Betul. Begitu, teman-teman. Terima Dari kasih. bumi Pasundan. Bumi Pasundan, betul. Dan jauh. Jauh di sana ya. Betul. Kalau yang ini kayaknya pernah ngelihat ya. Ini udah nggak asing nih sebenarnya. Iya sih, tapi nggak bakal kenalan aja lagi Coba nggak kenalan apa. lagi. Ya teman-teman. Yoi, sono gila. Soalnya kan kalau tadi miring juga. Ya boleh lah. Rating TV naik berapa? Oh, betul. Teman-teman, perkenalkan kembali. Nama saya Alfonsus Rendra Mahari, biasa dipanggil Ray. Asal paroki dari Santo Yohanes Bosco Danau Sunter, Jakarta Utara. Tingkat berapa ya? Tiket berapa nih? Tingkat 3. 3 berarti. Tiga. Artinya kelas 2. Kelas 2. Oh berarti nggak didampingin Frater Efraim kan? Oh tidak. Oh Berarti. tidak. Kenapa kayak terlihat senang sekali ya nadanya? Betul. Oke. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih Angel nih? Karena hari ini bertepatan dengan perayaan Santo Yohanes dan Bosco ya. Betul. Maka kita nggak jauh-jauh dari itulah paling lah. Oh, ini lagi pesta Santo Yohanes Bosco ya? Iya betul. Berarti Saya pulang dulu. Saya ada acara di paroki Paroki saya. pasti kan? Oh. Ya, ini jam berapa ya sekarang? Harus segera balik. Nggak ada jamnya ini yang ada. Oh, iya. Ini yang ada. Oke. Tapi kalau lagi ada acara Don Bosco gitu, pasti acara besar paroki. Acara besar itu acara ya sebulan itu tiap minggunya full. Mulai dari jalan sehat, ada bazar amal juga, ada macam-macam nyampe di tanggal 31 itu puncak acaranya. Seringnya ngapain Ray? Kau berpartisipasi dalam itu? Kalau saya Nah. peserta aja. Saya kira seringnya ini. Terlibat dalam kepanitiaan gitu nggak? Oh enggak. Belum waktu itu. Kalau kayak gitu biasanya per wilayah. Oh, per wilayah. Jadi dijatah ya, wilayah berapa? Iya. Terus kalau dari ini Frater sama Ray ini, pertama kali kenal Don Bosco tuh kapan sih? Taunya gitu, misal dikasih tau orang atau dari buku gitu baca. Apalagi Ray kan parokinya Don Bosco kan. Iya, betul. Pasti udah pakar banget. Enggak pakar juga ya. Enggak pakar juga. Kalau pakar juga saya tahu, wah Don Bosco tuh dulu seperti ini. Enggak. Waduh. Saya cuman tahu doang. Tahu doang. Ya, sedikit-sedikit. Gimana tuh ceritanya? Berarti mulai dari saya. Karena dia udah dari Frater Efraim. Saya sengaja nggak mau ngomong kan, karena biar dia duluan. Silakan. Betul. Awal kenal itu dulu kalau tahu namanya itu gereja pastinya kan, gereja apa sih? Don Bosco tuh di tempat saya ada 2 dulu yang saya tahu ya. Satu paroki Santo Yohanes Bosco, satu lagi Don Bosco Wisma Salesian Don Bosco, tempat frater SDB. Nah itu yang lebih dekat ke rumah saya. Tapi dulu saya karena jaraknya rada jauh dan harus keluar ke jalan yang lebih gede, saya jarang main ke situ lah. Waktu umurannya sekitar masih kecil dulu saya Harry Potter ini kalau nggak salah dulu, makanya Prematur. Nggak kecil gitu. Iya. Makanya saya nggak boleh main keluar jauh-jauh gitu dulu. Baik. Dan ya di gereja akhirnya
aktif di gereja, masuk kenal sana sini, masuk Miss Dinner. Nah di Miss Dinner itu didampingi sama frater SDB. Baru di situ kayak, oh SDB itu ini apa nih? Ternyata tarekat dari naungan Don Bosco gitu. Oh Don Bosco tuh siapa? Don Bosco tuh ternyata Santo bagi yang punya devosi kepada Bunda Maria dan misi kepada anak-anak muda gitu. Bilangnya tahu doang tapi udah kayak pakar gitu ya. Salah undang gitu coy. Nggak salah ngundang. Hebat. Nah sekarang coba dari sudut pandang frater gimana? Yes. Kalau dari saya ini boleh sambil nyeruput dulu. Boleh dong. Boleh. Ada ASMR. ASMR dikit nih. ASMR. Asik. Jadi gini ya. Kenal Don Bosco pertama kali itu sebenarnya lebih Nggak mau biar sama. Namanya juga laki kan kompetitif ya biasanya. tapi harus kenceng itu nyeruputnya. Nggak harus sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau Don Bosco ya kenal mungkin bukan kenal tapi lebih ke tahu aja karena fotonya kan banyak tuh kalau di majalah-majalah rohani ya. Oh. Ya seperti itulah ya pakai jubah hitam lalu kolar lalu ST Yohanes Bosco gitu kan. Jadi cuma ngelihat aja di majalah-majalah rohani atau di misalkan sedang jalan ada kemana ada poster gitu ya tentang kerohanian pasti sering tuh dipampangkan Santo Yohanes Bosco. Nah lebih mengenal lagi ketika masuk ke seminari menengah. Saya alumnus seminari menengah Stella Maris Bogor. Waktu kelas 2 di tahun kedua itu saya live in di SDB 3 Raksa tapi Oh, 3 SDB Raksa. 3 Raksa itu. Lalu setelkan film ya. Setelkan film tentang Don Bosco dan itu akhirnya membuat pemahaman yang lebih dalam tentang siapa itu Santo Yohanes Bosco, spiritualitasnya apa ya. Maka siapakah Don Bosco itu bagi saya menarik karena dia itu seorang yang dalam tanda kutip saya boleh katakan ajaib ya karena memikat bagi anak-anak muda gitu. Anak-anak muda yang bebas tapi sama Santo Yohanes Bosco tuh bisa dipikat gitu dengan spiritualitas dan semangatnya untuk melayani. Mungkin begitu kalau dari saya. Itu kan udah dari ini ya pertama kali kalian mengenalnya ya. Terus selama perjalanan itu kalian melihat Don Bosco yang seperti apa gitu loh? Selama kalian refleksikan terus gitu. Don Bosco ya. Mungkin dari saya dulu. Oh iya Atau dari Anda dulu. Tadi dari saya. Oh gitu. Sekarang gantiannya. Oke. Udah, frater aja dulu. Yang saya refleksikan dari Santo Yohanes Don Bosco ya. Menarik, saya masih ingat satu scene dalam film tersebut yang menunjukkan Don Bosco itu dia tuh sekali waktu pernah ditantang adu panco sama salah satu anak muda. Karena anak muda yang didampingi ini bukan anak muda yang biasa gitu tapi anak-anak nakal, anak-anak yang udah di penjara. Bad boy. Bad boy, iya. Dia tuh lebih concern ke anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang mungkin sebagian besar masyarakat membuang ya dalam tanda kutip. Mereka itu anak-anak yang ya udahlah biarin terserah mau ngapain gitu. Tapi sama Don Bosco didekati. Tentu tidak mudah dan akhirnya salah satu anak dalam satu kegiatan itu dia menantang Don Bosco, ayo kita adu panco. Adu panco, tapi Santo Don Bosco kalah. Ya. Kalah tapi ternyata ketika ditanya sama anak itu, kenapa kamu biarin saya menang? Sama anak muda yang nakal itu. Terus Santo Don Bosco menjawab, ya karena kamu pemimpin dari mereka. Masa saya permalukan kamu di depan teman-temanmu? Gitu. Jadi bagus ya, maksudnya mengalah demi pertumbuh kembangan orang yang sedang berproses gitu. Respect banget. Respect kan? Iya, rendah hati sekali. Maka menarik Santo Don Bosco ini bukan hanya sekadar mau nemenin ikut-ikutan bersama dengan anak muda, tapi juga dia menggali sampai ke kedalaman hatinya gitu. Anak-anak muda sampai segitunya, jadi wah respect banget dengan Santo Yohanes Bosco ini. Keren menurut saya. Sejauh itu sih saya mengenal ya. Kalau Masih ingat namanya Fred, nama anak itu? Kalau nggak salah Enrico Enrico. si anak.
Dan kalau tidak salah memang di akhir film ya. Ini saya mohon maaf, banyaknya ini ya belajar dari film tersebut dan beberapa juga baca sih. Tapi yang paling saya ingat di adegan film itu terakhir itu si Enrico kalau nggak salah jadi anggota Salesian Don Bosco itu. Kalau tidak salah ya. Iya. Dia akhirnya jadi salah satu pengikut setia gitu. Enrico. Saya kira Rey Mahari. Amin gak sih? Amin. Aduh. SDB juga nanti. Puji Tuhan. Wes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin ya. Amin. Nah teman-teman juga nih yang lagi nonton nih, kalau ada yang mau tertarik masuk SDB gitu ya, mau jadi seorang imam dari Salesian Don Bosco, masuk seminari dulu. Bisa terutama lewat Wacana Bakti Mas. Nah itu kan udah jiwa narasumber udah keluar lagi. Bukan jadi tamu lagi di sini. Karena Bagus juga masuknya. perlu teman-teman ketahui, Seminari Menengah Wacana Bakti sudah menghasilkan kurang lebih 3 imam Salesian Don Bosco. Lumayan ya. Lumayan. Betul. Bagus juga itu. Dari berbagai angkatan. Iya betul. Keren. Kalau ini Nah ini Rey jangan coba kabur ya dari pertanyaan. Tadi saya mainkan seperti itu karena saya lupa pertanyaan apa sih tadi. Tadi pertanyaannya gini, kalau saudara itu melihat Don Bosco itu seperti apa sih? Melihat Don Bosco itu seperti apa? Kalau yang saya lihat itu kayak guru besar mungkin ya. Kenapa tuh? Oh, Guru besar. karena banyak mengajarkan kebaikan menurut saya. Banyak lah dari pengalaman-pengalamannya, dari cerita-ceritanya. Kalau di paroki saya itu di lobi ada dinding yang dikasih kaca, itu isinya itu perjalanan-perjalanannya Don Bosco. Oh. Tuh. Lobby di gereja. Iya Oh, betul. saya kira lobby di IG gitu loh. Saya nggak ngerti kalau itu. Beda lagi. Ngerti saya. Beda. Jangan dilanjutin, silakan. Saya tahu arahnya, tapi jangan dilanjutin. Silakan, Rey. Silakan. Iya. Nah, saya melihat Don Bosco tuh seperti guru besar ya, mengajarkan banyak hal dan menghasilkan murid-murid yang hebat. Salah satunya Dominikus Savio. Oh iya. Yang terkenal dengan ucapannya yang lebih baik mati daripada berbuat dosa. Saya kira nggak usah dijelasin cukup panjang. Dilihat dari kehebatan dari muridnya, menjadi santo juga muridnya. Sudah. Gurunya juga pasti hebat. Iya. Dan dulu saya juga ikut kelompok anak muda Magone namanya, Michael Magone. Apa tuh? Kelompok perkumpulan semacam kayak kita ngumpul kayak gini dalam naungan Salesian Don Bosco gitu. Kenapa namanya Michael Magone? Michael Magone itu adalah murid salah satu anak oratori dari Santo Yohanes Bosco sendiri. Oh. Diambil dari jalanan istilahnya yang mau Michael bertobat. Magone ya, kayak nama artis tuh. Magone. 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 Baru tahu. Nah, baru denger ini loh. Pakar banget emang. Oke. Nah, Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama telat ya. Udah diragukan lagi pengetahuan tentang Don Bosco, mantap. Nah, menurut kalian sebagai orang-orang yang mungkin udah pernah kenal sama Don Bosco gitu, dan seperti yang kalian juga ngomong gitu, Don Bosco itu deket sama anak muda gitu. Menurut kalian sendiri itu apa sih masalah yang sering dialami anak muda di zaman sekarang gitu? Dan apa kaitannya dengan semangat Don Bosco gitu? Kalau bisa dikaitin. Jangan diem-dieman gitu dong. Yang susah sih pertanyaannya. Iya sih. Iya, betul. Mungkin dari Frater dulu. Oke. Masalah anak muda. Setuju ya, karena kalau kita mau ngomongin Santo Yohanes Don Bosco, kita juga mesti nyinggung anak muda karena itulah salah satu spiritualitasnya yang concern oleh para saudara-saudara kita, para Romo, Frater, Bruder, Salesian Don Bosco. Fokus pelayan pastoralnya mereka ke sana. Anak muda. Keprihatinan kalau saya secara pribadi melihat anak muda terlebih di zaman sekarang ya. Yang mana kalau kita mau lihat namanya internet, gawai dan sebagainya macamnya itu sudah tidak bisa lagi kita kendalikan nampaknya. Bebas, siapapun bisa pakai. Dari anak kecil sampai orang-orang tua pun semua nampaknya punya gitu ya. Akan tetapi
dengan kemajuan-kemajuan itu saya kira malah anak-anak muda terutama jadi lupa batasan. Nah, lupa batasan akhirnya menyalahgunakan kebebasan yang seharusnya bisa terarah kepada hal yang lebih baik. Contoh misalkan ada berita yang sebenarnya belum bisa diverifikasi kebenarannya kan, tapi langsung share. Gitu Makan hoax ya. Makan hoax. Jadi tentu itu membahayakan ya, karena hal yang tidak diverifikasi lalu main disebar-sebarkan begitu saja ya, siapa yang bisa mengontrol gitu kan. Nah itu yang agak sulit memang, tapi anak-anak muda saya lihat kadang jatuhnya ke sana gitu. Apa yang asik bagi mereka yang belum tentu benar bagi semua orang disebar gitu. Dan itu agaknya sulit untuk dikendalikan. Nah ini yang merupakan keprihatinan kalau dari saya yang melihatnya, anak muda kurang untuk memperhatikan aturan atau batasan dalam menggunakan teknologi di zaman sekarang gitu. Bebas tapi malah tersesat ya. Betul. Kalau dari Ray? Kalau dari saya sendiri, karena ini pandangan pribadi saya. Iya. Karena melihat berkaca dari diri saya yang suka aktif bermain di luar, berolahraga, ketemu teman banyak. Itu yang saya suka, dan semenjak pandemi itu untuk orang keluar ketemu temen, mungkin kalau ketemu temen ya mereka ketemu gitu, karena udah kurang lebih 2 tahun ya nggak bisa ketemu langsung secara langsung kan. Tapi untuk banyak juga anak-anak yang jadinya susah untuk bersosialisasi gitu, karena udah terlalu nyaman Sama diri sendiri ya. ya, asik di dunia, Dengan gawainya. iya di dunia mayanya gitu. Itu sih kalau menurut saya, dari saya. Berarti tentang kesalahgunaan kebebasan ya, penyalahgunaan dan juga Kesulitan bersosialisasi. ya, Ya. Tapi memang iya sih itu relevan banget sama zaman sekarang ya. ya itu bener-bener relevan kalau kita perhatiin di dunia luar sekarang sih. Apalagi kayak nama akun, misalkan nama saya Ray, itu nama akun saya nanti ganti lagi, itu. Emang ada Ray? Oh nggak ada. Cukup satu. Cukup satu. Nggak ada second, third, nggak ada. Nah ini menarik, itu juga teman-teman, fenomena second account itu juga bisa bermata dua saya kira. Itu menjadi hal yang patut diwaspadai juga ya. Jangan sampai kita punya Instagram, contoh ya, ini Instagram asli, lalu kita pakai Instagram yang lain untuk menyebar hal-hal yang kurang baik. Nah itu kadang-kadang gitu, atau mencari hal-hal yang menyenangkan sekilas yang begitu ya. asik-asik ya. Iya, tidak usah dijelasin. Oke, nggak usah dilanjutkan lagi. Pasti tahu dong. Ya itu, maka keprihatinan kita adalah untuk menjaga identitas kita supaya ya ini kita originalnya seperti ini gitu. Jangan bertopeng-topeng ya? Jangan bertopeng. Itu karena orang yang suka pakai second IG suka kadang-kadang itu menjadi topengnya supaya diri aslinya tidak terlihat seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai juga. Betul. Banyak banget pencerahan baru ini. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Cocok. Nah, terakhir nih ya, singkat aja gitu. Mungkin kalian bisa membagikan refleksi kalian gitu yang bisa kalian petik dari Don Bosco ini kepada teman-teman kalian di rumah gitu. Ya, dari Ray ya. Dan tadi dari Brother. Terima kasih atas. Yang bisa dipetik, yang bisa menjadi pelajaran bagi saya. Kalau saya tumbuh dari, saya tumbuh dari Don Bosco itu. Kenapa? Karena benih panggilan saya salah satunya berasal dari Don Bosco ini. Rumah saya dengan rumah tinggal para frater, bruder, romo-romo Salesian tidak jauh. Hampir setiap sore saya ke sana dulu. Saya mengenal mereka, belajar banyak dari mereka. Mereka menanamkan benih-benih panggilan kepada saya hingga saat ini saya di sini. Dan kalau saya renungkan lagi, ada
dari Don Bosco itu yang mengajarkan saya hingga saat ini. Mandu saya ingat. Pantas Sampai- disebut guru besar ya. Iya, betul. Benar. Salah satu muridnya juga nih bisa kita bilang nih ya. Betul. Asli, yang asli cap Don Bosco ya. Cap kaki 3 yang asli. Kita lanjut ke Kita lanjut ya, lanjut dari brother ya. Singkat aja brother. Oke, yang saya pelajari dari Don Bosco itu adalah keberanian untuk menembus zona nyaman. Karena seringkali kita terlalu nyaman di satu tempat, maka kita enggan untuk berangkat dari sesuatu yang buat kita nyaman. Don Bosco ini mengajarkan saya pribadi untuk lepas dari zona nyaman dan mau mencoba tantangan baru. Terlebih untuk menembus jiwa-jiwa orang muda yang sulit dengan kebebasan dan sebagainya macamnya. Dan itu merupakan hal yang juga saya coba untuk pelajari terus-menerus dalam karya pastoral yang coba dijalani. Mungkin itu Oh, dari saya. No pain no gain. Yes, no pain no gain. No power no point. Power point. Oke. Udah sangat menyalami Don Bosco ya, tapi udah di akhir video juga ternyata ya Gak apa-apa, masih banyak lagi edisi-edisi potensi yang makin banyak lagi, makin seru lagi. Udah habis nih. Udah Ya udah Nur, lama banget nih. Berapa nih? Udah, tidak Ya, terasa, tidak terasa ya. Udah Udah terasa publik banget. kayaknya. Tidak terasa. Oke. Oke, kita tutupi saja. Bisa lah. Terima kasih teman-teman sudah menonton Potensis edisi apa ya? Edisi Don Bosco. Ini Don Bosco ini spesial. Tunggu dan saksikan video Potensis berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nggak usah sok ngeri. Ayo dari. Udah. Masih menuju ya. Dadah semuanya, dadah.